Jadi perjalanan kita hari ini ke Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Hari ini adalah hari pertama saya bersepeda memutari wilayah timur Provinsi Sulawesi Tengah yang saya beri tajuk, Lintas Timur Sulawesi Tengah Log. Kegiatan bersepeda ini adalah sebagai cara saya untuk membayar hutang atau nazar yang saya buat beberapa tahun lalu, yakni jika saya dimutasi dari Luwuk ke Jakarta, maka saya berjanji akan bersepeda di Luwuk. Saya sendiri pernah bertugas di Luwuk mulai tahun 2007 hingga tahun 2016 silam. Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk Utara. Ini pasarnya nih, Kamumu ini. Kalau kampungnya di sana, bawah situ. Jadi kita mau beli pisang dulu di sini. Pisang Mas. Jadi 10.000 segini ya. Astaga. Taruh di mana ini? Bawa. 10.000 boy. Segini boy. Memang. Ini namanya objek wisata Salodik. Cuma ya ternyata masih tutup ya. Kayaknya kepagian nih gue datang nih. Tadinya kalau buka gue pengen ke dalam, pengen ya ngeliat-liat, foto-foto ya kan. Ya sudahlah. Ini Jalan Trans Sulawesi ya. Jalan Trans Sulawesi menghubungkan pantai utaranya Sulawesi Tengah dengan pantai selatannya Sulawesi Tengah. Kebetulan Luwuk itu adanya di pantai selatan. Sampai di Salodik. Ini persimpangannya ya. Sana ke Bualemo. Kalau ke sini ke Palu. Salah satu lokasi dengan pemandangan terindah di Kabupaten Banggai adalah di Padang Rumput Lenyek. Sebuah bentangan savana sejauh mata memandang yang ditaburi oleh perbukitan hijau yang kerap ditutupi kabut seputih awan. Padang Rumput Lenyek berjarak kurang lebih 35 km dari pusat kota Luwuk, dengan waktu tempuh kurang dari 1 jam. Jika melewati tempat ini, saya kerap berhenti sejenak dan memanjakan mata saya dengan pemandangannya yang indah. Orang-orang Luwuk sendiri kerap menyebut padang rumput ini dengan sebutan Bukit Country Salodik. Ya, desa lainnya ini ada di ketinggian. Jadi ini ada di atas bukit. Gua nggak tahu nama bukitnya apa ya. Mungkin Lenyek lah atau Siuna. Tapi nanti kita akan turun ke bawah sini. Di jalan ini. Ke bawah sana ya. Ke Siuna namanya, desa Siuna. Zaman dulu jalannya kecil, curam turunannya. Bener-bener nakutin sih jalan ini menurut gue ya. Agak tricky lah. Cuma pemandangannya bagus. Desa Lenyek. Jadi kita lanjut ya. Lanjut. Dari Padang Rumput Lenyek, perjalanan dilanjutkan ke Desa Siuna yang berjarak kurang lebih 10 km dengan kontur jalan yang didominasi oleh turunan dan tanjakan-tanjakan di beberapa titik. Di Siuna, saya singgah cukup lama di sebuah kios dan berbincang dengan warga lokal. Jarak dari Desa Siuna ke desa berikutnya, Tikupon, cukup jauh, yakni 30 km.
Meski ada beberapa titik yang dijadikan lokasi penambangan nikel, tapi di sepanjang jalur ini tidak terlalu ada banyak pemukiman kecuali 1-2 tempat pembuatan kopra atau gubuk-gubuk pekebun. Perjalanan saya teruskan ke Desa Tikupon. Jalanan yang tadinya berbentuk gravel dan berpasir, berubah menjadi aspal mulus. Di Tikupon, saya kembali berhenti untuk singgah ke masjid dan ke toilet. Awalnya saya mau mencari makan siang di desa ini, tapi rencana itu saya urungkan dan lebih memilih untuk menghabiskan perbekalan yang tersisa saja. Jarak Desa Tikupon dengan Desa Bualemo yang menjadi persinggahan pertama saya adalah sekitar 43 km. Memasuki Desa Mayayap, jalanan kembali berbentuk gravel dengan kerikil berukuran kecil yang nyaman dikendarai. Jalur ini juga dominan flat dengan pemandangan hamparan perbukitan di sebelah timur. Jadi Mayayap ini jalannya relatif flat ya, relatif rata jika dibandingkan dengan Tikupon dan Siuna atau Pagimana. Ini flat ya. Nanti agak sedikit rolling itu di Taiba atau Toiba gue lupa. Tapi habis itu full flat lagi sampai ke Bualemo, sampai ke tanjakan ke Pangkalasayang. Ya itulah tanjakan ke Balantak, lupa gua. Gravel beneran. Lepas Mayayap, saya dipertemukan dengan Desa Toiba dan Samaku. Di sini terdapat savana yang sangat luas sehingga kerap disebut Lembah Tompotika. Disebut begitu karena di ujung savana ini ada bukit kecil dan Gunung Tompotika yang menjadi latar belakangnya. Jika cuaca cerah dan puncak gunungnya tidak diselimuti kabut, pemandangan gunung itu dari Desa Toiba, Desa Samaku, dan Desa Longkoga Timur yang ada di sebelahnya tampak indah sekali. Hari pertama saya akhiri di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, tepat saat azan maghrib berkumandang. Di Bualemo, saya menginap 2 malam. Saya kembali melanjutkan perjalanan ke Poroan Kecamatan Lamala pada hari Senin tanggal 18 November 2023 dengan jarak tempuh kurang lebih 128 km. Perjalanan ke Poroan harus melewati perbukitan Pejal yang melingkari kawasan timur Kabupaten Banggai, atau tepatnya di Kecamatan Balantak Utara dan Balantak Selatan. Selain didominasi oleh bukit yang gradiennya cukup tajam, daerah ini diberkati dengan pemandangan pantainya yang memanjakan mata. Tompotika. Nanti kita insya Allah rutenya muterin gunung ini ya. Tapi ya nanti akan terlihat lagi kalau kita lewat Lamala dan Luwuk Timur. Lamala dan Masama mungkin kalau nggak salah begitu, gue lupa. Tompotika. Desa Bualemo B pagi itu sangat hening. Cahaya matahari muncul perlahan dari ufuk timur, membasuh pucuk Gunung Tompotika yang gelap dengan cahaya keemasannya yang lembut. Saya bertolak ke arah timur ke Desa Toima, desa terakhir di Kecamatan Bualemo untuk kemudian memasuki wilayah Desa Pangkalasayang di Kecamatan Balantak Selatan.
Gue dulu pernah lewat sini pertama kali tahun 2008. Sekarang berarti udah 15 tahun. Lokasinya persis di pinggir jalan ini, jalan Trans Sulawesi ini. Tinggal nyebrang sedikit langsung ketemu laut biru. Dan dia cukup dangkal ya, agak mungkin sekitar 20 meter ke sana tuh masih dangkal. Baiklah, kita lanjut ke Balantap. Di sini lokasi konservasi burung maleo. Tadi gue lihat sih lewat 1-2 mah ada tadi lewat. Burungnya mirip ayam ya, dia nggak bisa terbang. Ini kayaknya baru nih, dulu belum ada. Oh ya benar, 2013. Ya cocok lah kalau ditaruh di sini, wilayahnya sepi banget. Di Bukit Pangkalaseang, saya berhenti sejenak untuk menikmati Teluk Pangkalaseang yang menghadap ke Laut Maluku ketika matahari sudah mulai meninggi. Saya sendiri menargetkan makan siang di Desa Kampangar yang berjarak kurang lebih 28 km. Berlimpahnya waktu membuat saya kerap berhenti beberapa kali untuk menikmati bentangan alam bumi Balantak yang indah. Bisa dibilang, segmen tersulit dari rute kali ini adalah bukit yang terletak di antara Desa Pangkalaseang dan Desa Ondoliang. Selain karena tanjakannya bergradien tajam, kualitas jalan di jalur ini cukup buruk dan penuh lubang di sana-sini karena efek longsor di musim penghujan. Namun berlimpahnya udara segar, kicauan burung, dan pepohonannya yang rimbun membuat suasana menjadi syahdu dan sejuk. Suasana yang membuat paha dan dada saya yang panas seolah teralihkan dan terlupakan. Menuruni bukit juga tidak mudah, karena jalanan yang berkerikil dan tidak rata menuntut saya untuk ekstra berhati-hati saat menurun. Karena meski rem sepeda saya bekerja cukup baik, kondisi jalan yang licin membuat ban belakang saya kerap terseret. Situasi yang mengharuskan saya untuk berhenti beberapa kali untuk menguasai diri agar lebih waspada dan hati-hati. Ini Desa Ondoliang, Kecamatan Balantak. Dulu pertama kali lewat sini tahun 2008. Kalau lewat sini di jam-jam matahari masih terang, gue pasti akan berhenti di sini. Gue pasti akan foto. Kalau lagi musim hujan ya, kalau bukan lagi musim panas, ini bukit-bukit ini kelihatan hijau nih. Nggak secoklat ini ya, ini udah kering dia. Biasanya ada hijau-hijaunya, cakep gitu. Tapi memang kekurangannya di desa ini, kekurangannya itu adalah dia nggak ada sinyal. Gue nggak tahu itu kekurangan atau kelebihan ya. Di bawah sana itu Desa Pulau 2. Nanti rute kita itu masih itu nanti ada belokan tuh kampung. Intinya ke laut sebelah sana. Ya ini kan lautnya masih sebelah timur ya. Nanti kita ke laut sebelah selatan sana. Setelah isoma di Desa Kampangar, saya kembali melanjutkan perjalanan. Pasca keluar dari wilayah Balantak Selatan, saya memasuki daerah Desa Tombos dan Desa Boras. Daerah ini juga didominasi oleh perbukitan pejal dengan pemandangannya yang menawan. Syukurlah,
Jalan yang dahulunya sempit dan rusak ternyata sudah diperbaiki saat saya lewati. Andai jalan itu masih rusak seperti dulu, saya pasti akan sampai di Poroan cukup larut. Karena selain rusak, jalan itu konturnya naik turun dengan gradien yang tinggi dan banyak tikungan tajam menyiku. Ini di Mantoh. Kita sudah mau masuk Kecamatan Lamala. Tapi masih kira-kira 17 km lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Pasca bermalam di Desa Poroan, perjalanan ke Luk saya lanjutkan. Berhubung jarak yang tersisa hanya 60-an kilometer, saya berusaha untuk memperlambat laju sepeda dengan berhenti di beberapa titik. Salah satunya adalah dermaga penyeberangan di Desa Lomba ini dengan menaiki kongkor, demikian warga lokal menyebut perahu kayu yang digunakan untuk menyeberang teluk kecil itu. Desa Lomba sendiri berbentuk teluk kecil yang indah dan tenang. Selain mangrove, tak jauh dari pantainya, ada pulau kecil bernama Pulau Basumpelan yang kerap dijadikan tujuan wisata warga. Mama, dalam bisa Anda suruh jamu saya. Sementara itu, sinar matahari mulai menyalak dan mengubah pagi yang hangat menjadi terasa lebih panas. Setelah berhenti untuk menikmati lembah Tompotika di Masama dan melahap rute Luwuk Timur yang relatif rata, saya lalu mampir sebentar di kawasan pantai Desa Buan Mandiri untuk menikmati lalampa dan kopi. Lalampa sendiri adalah panganan mirip lemper yang berisi abon ikan yang rasanya gurih agak pedas dengan sensasi smooky yang menggugah selera. Lalampa dan kopi pagi itu terasa lengkap ketika dinikmati sambil memandangi siluet kota Luwuk yang sudah terlihat dari tempat saya duduk. Jarak dari tempat saya menikmati kopi pagi hingga ke titik finish tidak sampai 20 km. Namun waktu belum lewat tengah hari. Meski demikian, panasnya sinar matahari yang mengelus bahu dan punggung saya membuat saya mengurungkan niat untuk menunda mengakhiri perjalanan ini. Ada sensasi yang aneh di dalam hati ketika titik henti perjalanan ini telah dekat. Serasa perjalanan ini tidak ingin berhenti dan dilanjutkan lagi. Tapi saya sadar, bahwa hidup ini tidak melulu perkara di mana kamu akan berakhir, tapi bagaimana kamu bisa sampai ke sana. Perjalanan selama beberapa hari ke belakang membuat saya merasa bersyukur telah diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup sehingga saya bisa membayar lunas janji ini.
Perjalanan yang juga mengantarkan selaksa doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup kepada saya dan keluarga, serta kepada orang-orang yang saya kenal, maupun kepada Anda yang menyimak video perjalanan ini bersama saya hingga tuntas. Amin ya Robbal 'Alamin.